Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswi Bu Guru yang Bu Guru sayangi dan banggakan. Pada hari ini kita akan mempelajari persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri ini adalah materi pertama dalam matematika peminatan kelas 11. Sebelum kita masuk di penyelesaian persamaan trigonometri, baiknya Ibu Guru ingatkan tentang sudut istimewa yang ada di persamaan trigonometri. Nah, di sini ada nilai dari sudut istimewa di masing-masing kuadran. Bisa dilihat di sini. Ini kuadran, bentuk kuadran ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini nilai dari sin, cos, ataupun tangen di kuadran 1 itu bernilai positif semua. Kemudian kalau di kuadran 2 itu yang positif hanya nilai sin saja. Berarti nilai tangen itu negatif. Nah, di kuadran 3 nilai tangen yang positif. Berarti nilai sin negatif, nilai cos juga negatif. Nah, sedangkan di kuadran 4 yang positif adalah nilai dari cos. Berarti nilai sinnya negatif, nilai tangen negatif. Ini di kuadran 4. Nah, kita lanjut di sini untuk nilai dari masing-masing sudut istimewa, baik itu nilai sin, cos, ataupun tangen. Di sini untuk nilai sin ini ada bentuk kurvanya. Jadi kalau sin itu kurvanya dari bawah ke atas. Nah, kalau cos itu dari atas ke bawah, kebalikannya. Nah, di sin ini sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, sin itu sudut 0, sin 0 itu nilainya adalah 0. Sin 30 itu nilainya setengah. Kemudian sin 45 nilainya setengah akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3. Sin 90 itu 1. Nah, untuk cos itu cos 0 itu 1. Cos 30 itu setengah akar 3. Cos 45 itu setengah akar 2. Cos 60 itu setengah. Kemudian cos 90 itu 0. Nah, untuk nilai tangen, di sini nilai tan itu adalah sin per cos. Jadi nilai dari sin dibagi dengan nilai dari cos di sini. Berarti kalau tangen 0 itu 0 per 1. Hasilnya 0. Nah, untuk tangen 30 itu 1 per 2 dibagi 1 per 2 akar 3. Itu nilainya adalah 1 per 3 akar 3. Tangen 45 itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Atau 1 per 2 akar 2 dibagi 1 per 2 akar 2. Sama dengan 1. Tangen 60 itu 1 per 2 akar 3 dibagi 1 per 2. Itu adalah akar 3. Tangen 90 itu 1 dibagi 0, hasilnya tak hingga. Nah, untuk nilai dari sudut istimewa yang di sini ini harus diingat, ya, harus dihafal, benar-benar diingat, benar-benar dihafal. Ini, ya. Nah, cukup kita mengetahui besar sudut istimewa yang ini, yang 5 ini. Nah, untuk sudut istimewa lainnya itu nanti kita akan mengetahui nilainya. Ya. Contoh di sini. Contoh
sin 150. Nah, sin 150 di sini tidak ada kan? Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilainya? Nah, kita lihat sin 150. Nah, lihat 150 ini dia positif atau negatif? Ini positif. Berarti kita lihat nilai sin itu positif jika berada di kuadran mana? Nah, nilai sin positif ada di kuadran 2, 1 dan 2. Nah, sekarang ini nilainya 150. Oh, berarti dia ada di sini 150. Kita lihat yang jadi patokannya untuk kuadran 2 dan 3 itu adalah nilai dari 180. Jadi, untuk 50 di sini, lihat dengan 180. Bedanya berapa? 180 dengan 150. Ini kita cari selisihnya. Ya, untuk mencari selisih bisa dikurangi. 180 dikurangi 150, 30. Jadi, artinya sin 150 itu sama nilainya dengan sin 30. Nah, sekarang sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. 1/2. Berarti nilai dari sin 150 itu adalah 1/2. Bisa? Lanjut ya, kita ke contoh soal yang lain. Nah, di sini cos 135 derajat. Berapa nilai dari cos 135? Lihat, 135 derajat. Ini ada di kuadran berapa? Oh, dia berada di kuadran 2, ya. Dia ada di kuadran 2. Nah, nilai dari 135 ada di kuadran 2, ya. Ini kan 90 nih. Kalau kuadrannya di sini 0, ini 360 juga. Kemudian ini 90, kemudian 180 dan 270. Nah, sekarang nilai dari 135. Nilai di 135 ada di mana nih? Kuadran 1? Bukan. Kuadran 2? Ya. Kuadran 2? Ya. Berarti cos 135 di kuadran 2. Nah, nilai cos di kuadran 2 itu positif atau negatif? Negatif kan? Karena di kuadran 2 yang positif adalah nilai sin. Sedangkan kalau nilai cos itu dia positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, berarti di sini 135, misalkan sini ya, 135. Itu nilainya negatif, ya. Karena nilai cos di kuadran 2 adalah negatif, sehingga kita tulis di sini negatif. Cos berapa? Cari selisih dari 180 dengan 100. Berapa selisihnya? Kurangi 180 dikurangi 180 dikurangi 135 sama dengan 45. Jadi negatif cos 45. Tinggal cari cos 45 berapa? Cos 45 setengah akar 2. 1/2 akar 2. Berarti nilai dari cos 103 itu adalah negatif setengah akar 2. Kita lanjut ya. Lanjut untuk soal yang nomor 3. Di sini ada tangan 120. Tangan 120. Lihat, sama kayak yang tadi ya. Jadi buat kuadrannya dulu untuk mempermudah. Nah, lihat nilai 120 ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Nah, kemudian nilai tangan untuk kuadran 2 itu positif atau negatif? Negatif kan?
Nah, karena kalau dia tangan yang positif itu ada di kuadran 3 dan kuadran 1. Jadi negatif, tulis negatif dulu ya. Kemudian tangan. Nah, ini 120. 120. Di sini 180. Nah, bedanya berapa? Selisihnya berapa? Ya 180 dikurangi 120 sama dengan 60. Berarti negatif tangan 60. Sama dengan cari tangan 60 berapa? Tangan 60 adalah akar 3. Di sini tangan 120 sama dengan negatif akar 3. Kita lanjut. Sin 210 derajat. Sin 210. Nah, sekarang tinggal kita cari 210 ini ada di kuadran berapa? Ini 270, 360. Nah, ini 9. Kalau 210 itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Nilai dari 210 ada di kuadran 3. Nah, berarti nilai sin di kuadran 3 itu positif atau negatif? Negatif kan? Nah, karena kalau di kuadran 3 itu yang positif adalah nilai tangen. Berarti nilai sin dan cos itu negatif. Berarti tulis di sini negatif. Sin. Nah, sekarang ini 210. Yang mana jadi patokannya? Jadi patokannya adalah 180. Sama seperti patokannya, jadi patokannya adalah 180. Sama seperti kuadran 2. Nah, sekarang ini tinggal kita cari berapa di sini bedanya. 180 dengan 210. Ya, kita jumlahkan berapa sehingga hasilnya 210. Itu 30. Jadi 30. Negatif sin 30. Tinggal cari sin 30 berapa? Sin 30 adalah 1/2. Berarti nilai dari sin 210 itu 1/2. Lanjut. Di sini sin 300 sama dengan berapa? Sin 300. Nah, lihat. 300 itu ada di kuadran berapa? Nah, 300 ada di kuadran 4. Nilai 300. 100. Ya, 300 ada di kuadran 4. Nah, sekarang sin di kuadran 4 nilainya positif atau negatif? Nilainya negatif dong. Karena di kuadran 4 itu yang positif adalah nilai cos. Ya. Berarti tulis negatif. Nah, ini 300. Nah, yang jadi pembandingnya di sini yang mana? Ya 360. Sama seperti yang di sini, 180. Nah, berarti kuadran sini, kuadran 1 dan 4 itu yang di 340. Nah, di sini bedanya berapa? Selisihnya cari. 360 dengan 300 itu 60. Sehingga negatif sin 60. Sin 60 adalah 1/2 akar 3. Berarti sin 300 adalah negatif 1/2 akar 3. Nah, bagaimana kalau misalkan sin 920 derajat? Banyak sekali ya. Nah, di sini sin 920 itu sama dengan sin 210. Dari mana dapat sin 210? Lihat ya. Satu putaran itu adalah 360 derajat. Sedangkan yang ditanyakan adalah 920. Kira-kira berapa kali putaran ini? Nah, hitung ya. Kita hitung aja. Satu putaran 360. Berarti kalau 2 putaran tambah lagi itu berarti 720 ya. Nah, sekarang kalau tambah lagi 1 putaran itu sudah 1080 ya. 1080
Oh, lebih dari ini. Ya, lebih dari 920 berarti sampai sini kita hitungnya 720, tinggal dikurangi saja. 920 dikurangi 2 putaran 720 sama dengan 210. Sehingga nilai sin 920 itu sama dengan sin 210. Caranya seperti yang tadi. Lihat 210 ada di mana? 210 ada di kuadran 3. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Nanti latihannya bisa Ibu Guru kirimkan lagi udah. Ibu Guru berpesan belajar dari rumah harus tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap berdoa. Semoga musibah ini segera berlalu dan kita bisa bertemu belajar seperti biasa lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.